Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, dan ilmu leluhur. Saat ini kita dalam segmen ilmu hikmah. Sebelum kita lanjut videonya, mohon subscribe, like, share, dan komen yang positif. Saat ini kita akan berdiskusi tentang ritual kungkum atau kumkum malam 1 Suro. Mungkin para pemirsa sudah pernah mendengar bahwa ada salah satu ritual leluhur kita itu yang bermeditasi di dalam air atau melakukan lelaku berendam di dalam air. Saat ini kita akan berdiskusi tentang itu, yang biasanya dilakukan oleh para leluhur kita, bahkan para pelaku spiritual ilmu hikmah itu dilakukan sampai hari ini. Ada sebuah ijazah yang pernah saya terima tentang tata cara kungkum atau berendam di malam 1 Suro atau tanggal 1 sampai 10 Suro atau 10 Muharram. Nah, ritual ini banyak dilakukan dalam rangka untuk yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua mencapai maksud-maksud tertentu. Apakah ini bid'ah? Ya, ini bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Tetapi juga tidak pernah ada hadis bahkan ayat yang melarang ritual ini. Secara nalar, kita membaca ayat-ayat Al-Quran di mana saja kan boleh, asalkan tidak di tempat-tempat yang terlarang seperti toilet. Nah, ritual yang akan kita lakukan di ritual kungkum atau kumkum ini adalah berendam dalam air, kemudian membaca salah satu ayat dalam Al-Quran. Jadi begini caranya, kita harus berendam, tentu saja bersuci lebih dulu ya, tubuhnya suci, pakaian suci, boleh pakai baju atau tidak, tetapi lebih sopan pakai baju menutup aurat lah. Kemudian kita mencari aliran air yang deras seperti sungai, atau boleh di kolam tapi yang ada aliran airnya, misalnya di kolam tetapi yang ada sumber mata air atau keran yang terus dinyalakan. Sebaiknya tidak di dalam kamar mandi karena akan membaca ayat. Setelah itu kita berwudu, kemudian memohon kepada Allah agar diberikan apa yang kita maksudkan dalam doa tersebut. Caranya dengan berendam sampai leher, kemudian kita membaca ayat la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir 5 kali, kemudian berendam. Jadi kepala dan seluruh tubuh kita masukkan ke dalam air, kemudian dalam air pun kita membaca ayat yang sama sebanyak 5 kali. Itu dihitung total ayat yang kita baca itu 55 kali. Jadi di atas air kita membaca la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir 5 kali. Di dalam air kita juga membaca ayat la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir 5 kali. Setelah dilakukan setelah total jumlah bacaan ayat itu sebanyak 55 kali, kita akhiri dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan apa yang kita minta. Lalu khasiatnya apa? Khasiatnya banyak sekali. Kalau yang mengijazahkan kepada saya, salah satu dari khasiat amalan ini atau ritual kumkum ini bisa kebal, baik dari senjata tajam, ilmu hitam, pokoknya sesuatu yang membahayakan dan sesuatu yang tidak menyenangkan kepada kita itu insya Allah akan dihindarkan oleh Allah dengan berkah ayat tersebut. Kenapa harus berendam dalam air? Nah, air ini kita maksudkan untuk menyerap ion air, menyerap energi murni daripada air. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan di sungai yang arusnya agak deras, ya tidak deras-deras amat ya. Kemudian sebaiknya dilakukan di tempat yang airnya masih jernih, masih murni, agar ion-ion air atau energi murni air ini yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga energi yang masih murni. Ada juga yang mengatakan ini juga akan menambah kepekaan kita, kepekaan terhadap hal-hal supranatural, kemudian kepekaan batin, dan juga ngerendam atau meredam sesuatu, mungkin energi-energi panas atau sesuatu yang berhawa panas, unsur api dalam tubuh kita direndam dengan itu. Kalau menurut arti ayatnya, ini bisa juga ilmu panglimunan atau ilmu agar tidak terlihat oleh musuh, khususnya serangan-serangan gaib ya. Seandainya ada seseorang yang berniat kurang baik terhadap kita, kemudian ingin menggunakan hal-hal supranatural untuk menyelakai kita, insya Allah dengan berkah ayat ini, dengan izin Allah, itu insya Allah akan terhindar. Baik tidak terlihat, atau orang yang merasa kasihan, atau khodam-khodam negatifnya itu tidak melihat kita. Memang ini ada juga di dalam hasanah ilmu kejawen itu juga ada ritual seperti ini, tetapi ijazah ini saya dapatkan merupakan penggabungan daripada ritual asli Jawa dengan ritual Islam. Biasanya ilmu-ilmu seperti ini dikembangkan oleh Sunan Kalijogo dan berkembang pada masa era Mataram Islam. Kita tidak usah mengklaim ini ritual Jawa kok dimasuki ayat-ayat Al-Quran. Ya karena Jawa dengan Islam sudah menyatu. Kalau ada orang yang bermaksud membentur-benturkan Jawa dengan Islam, itu sepertinya termakan oleh propaganda yang dilakukan oleh Van der Plas misalnya, Snoek Hargrens, karena Islam dengan Jawa itu sudah menyatu, khususnya di kalangan santri ya, di kalangan kejawen Islam, kalangan Islam tradisionalis itu sudah menyatu. Mungkin demikian diskusi kita kali ini tentang ritual kungkum atau berendam yang kita lakukan sebaiknya di malam 1 Suro, tetapi jika tidak sempat boleh dilakukan di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 Suro atau Muharram. Silahkan kita amalkan kalau memang berkenan. Kalau tidak berkenan ya monggo, ini tidak wajib ya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, mungkin dianggap klenik, dianggap syirik, monggo silahkan. Lakum dinukum waliyadin. Yang penting kita sama-sama menghormati, dan marilah kita belajar untuk menghargai perbedaan, karena tidak semua yang kita tidak tahu itu harus kita komentari, karena ilmu Allah itu sangat luas
dan ilmu Allah itu tidak terbatas apa yang bisa dijangkau dengan akal. Misalnya sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal kita anggap klenik, mungkin akal kita yang belum sampai. Dan dengan ilmu seperti inilah dulu para leluhur kita itu berjuang melawan penjajah Belanda, Jepang, Inggris, bukan dengan ilmu sulap. Dan ilmu hikmah itu memang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.